Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina, NIM 2204045020065, kelas 1A, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Apa itu komunikasi? Komunikasi mengandung arti bersama-sama atau common. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis, yang bermakna umum atau bersama-sama. Komunikasi menurut para ahli, Carl Hovland, Janice, dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses melalui di mana seorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau khalayak. Komunikasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih. Dari semua interaksi yang disadari, termasuk dalam kategori disengaja, yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan. Kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, seperti konseling. Contohnya, menunjukkan wajah tersenyum, ramah ketika menerima konseli atau siswa, menatap wajahnya, anggunkan kepala sebagai isyarat guru bimbingan dan konseling memahami apa yang disampaikan siswa. Apa itu konseling? Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik perubahan tingkah laku lainnya oleh seorang ahli, disebut konselor, kepada individu atau individu-individu yang sedang mengalami masalah, disebut sebagai konseling, yang bermuara kepada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling. Konseling menurut para ahli, menurut Mulyadi 2016, konseling adalah pertemuan empat mata antara konselor, orang yang ahli, dengan klien, orang yang menerima bantuan, melalui wawancara profesional dalam rangka upaya membantu klien dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Komunikasi konseling. Komunikasi konseling merupakan suatu proses pemindahan dan penyampaian informasi, pemikiran, sikap nonverbal antara konselor kepada klien atau konseli, yang terjadi pada konteks tertentu, menuai pengaruh tertentu, dan ada kesan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua belah pihak. Komunikasi efektif dalam konseling terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pemahaman. Maksudnya yaitu, komunikasi dianggap efektif apabila penerima komunikan menerima pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya. Kedua, kesenangan. Maksudnya yaitu bahwa dalam komunikasi tercipta hubungan yang menyenangkan seperti suasana yang kondusif, ngobrol bersama, saling tegur sapa, dan lain sebagainya. Ketiga, pengaruh pada sikap. Maksudnya yaitu setelah berkomunikasi maka sikap komunikan menjadi berubah dan tentunya ke arah yang lebih positif. Keempat, hubungan yang semakin baik. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa melalui komunikasi antar pribadi, seorang dapat memperbaiki hubungannya. Kelima yaitu tindakan. Maksudnya bahwa melalui komunikasi antar pribadi, komunikan tidak hanya memahami pesan yang disampaikan, tetapi juga melakukan tindakan sesuai yang diharapkan komunikator atau ikut berpartisipasi. Keterampilan konseling. Keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru, bimbingan dan konseling di sekolah. Keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang harus dikuasai dalam setiap melakukan konseling individu. Keterampilan tersebut merupakan salah satu strategi di dalam melakukan wawancara dengan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterampilan attending. Perilaku attending tersebut juga berlaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Dua, keterampilan observasi. Keterampilan yang paling penting yang dihasilkan atau diperlukan oleh attending secara pribadi adalah keterampilan mengobservasi. Tiga, keterampilan mendengarkan. Ekspresi verbal adalah sumber input yang paling sering digunakan dalam proses konseling. Empat, keterampilan empati. Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. 5. Keterampilan eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien.
Tujuan utama keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Nelson Jones 2008, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor bagi menjadi 5 tujuan yang berbeda, yaitu 1. Supportive listening, memberi konseling perasaan, dipahami dan diafirmasi. 2. Mengelola situasi bermasalah. 3. Problem management. 4. Mengubah keterampilan-keterampilan guru konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. 5. Mewujudkan perubahan falsafah hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.